Halo, kita jumpa lagi teman-teman. Andi Tiara di sini di channel YouTube dengan harapan memberikan sebuah pengetahuan ke masyarakat tentang undang-undang desa. Baik, dengan penampilan yang seperti ini, mungkin agak berbeda dari penampilan sebelumnya. Saya lagi pakai topi pramuka sebenarnya ini, tapi berlambangkan satu instansi atau universitas atau akademi dari akademi saya, Politeknik Maritim Makassar. Baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk membahas undang-undang, yaitu undang-undang desa. Namun sebelumnya jangan lupa teman-teman berikan like-nya, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Undang-undang desa. Undang-undang desa ini telah dirancang untuk bagaimana membangun desa yang lebih baik. Tentu pemerintah pusat telah merencanakan semua undang-undang untuk menjabarkan apa-apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah desa, kabupaten maupun kota. Jadi di dalam undang-undang desa di bab 10 ya, kalau tidak salah ada membahas tentang badan usaha milik desa, yaitu BUMDes. Nah ini BUMDes ini belum saya lihat di desa kita ini, desa saya belum dioptimalkan menurut saya, dan tidak terlalu difungsikan. Nah, di mana dalam undang-undang desa di bab 10 pasal 87 kalau tidak salah, desa mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDes. Itu di ayat pertama di pasal 87 tentang badan usaha milik desa. Nah, di sini teman-teman, BUMDes ini tidak difungsikan dengan baik, terutama di desa. Nah, yang menjadi persoalan, apa yang menyebabkan sehingga BUMDes ini tidak dioptimalkan di desa? Nah, ini pertanyaan. Atau kepengurusannya ini tidak ada di desa, atau ada tetapi tidak difungsikan. Nah, teman-teman, makanya saya bertanya, di desa kita ini kenapa BUMDesnya tidak berfungsi dengan baik? Nah, disinilah harusnya pemerintah desa untuk memberikan masukan pada semua atau masyarakat, atau paling tidak pemerintah desa harus mengambil inisiatif yang baik untuk melanjutkan atau mendirikan badan usaha milik desa ini. Karena BUMDes ini sudah masuk dalam undang-undang desa. Nah, jadi pertanyaan sekarang, kenapa BUMDes ini tidak difungsikan dengan baik? Nah, tentu BUMDes ini kan memerlukan anggaran. Itu sudah jelas ada anggarannya. Nah, selama ini anggaran BUMDes ini kemana? Ini jadi pertanyaan. Saya kira begitu teman-teman. Apa yang terjadi selama ini sehingga BUMDes ini tidak berfungsi sesuai yang diharapkan oleh undang-undang desa di pasal 87 undang-undang desa. Kemudian kita lanjut aja dari situ teman-teman.
Saya cuma ingin menggerakkan pemerintah desa untuk bagaimana mengoperasikan, mengoptimalkan BUMDes tersebut. Nah, itu saja. Satu. Yang kedua, kalau misalkan BUMDes ini sudah didirikan oleh pemerintah desa, maka BUMDes tersebut selalu harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, ini untuk apa sebenarnya kita lakukan pengoptimalan pengelolaan BUMDes tersebut? Nah, BUMDes tersebut ini sebenarnya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan juga bisa membuat desa semakin menambah perekonomian desa itu. Nah, saya berharap ke depannya ini di desa tentu harus benar-benar mengoptimalkan pemberdayaan badan usaha milik desa. Jangan seperti yang rezim-rezim sebelumnya, hanya sebagai formalitas saja bahwasanya ada BUMDesnya, tetapi tidak dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya pengetahuan ini tentang BUMDes, pemerintah desa harus bergerak cepat untuk membangkitkan kembali apa yang namanya badan usaha milik desa ini. Nah, kemudian pengelolaan yaitu tadi dengan cara kekeluargaan. Nah, kita bergotong royong. Bagaimana bisa meningkatkan ini badan usaha milik desa ini supaya bisa membantu masyarakat yang lain. Itu poin kedua. Kemudian poin ketiga yang dibahas di sini tentang masih BUMDes. Nah, BUMDes ini dapat dijalankan dengan beberapa jenis-jenis usaha di bidang ekonomi sesuai dengan perundang-undangan. Nah, makanya pemerintah desa harus memberikan penyuluhan tentang bagaimana meningkatkan badan-badan usaha milik desa ini. Saya rasa seperti itu. Nah, jangan biarkan BUMDes ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Nah, karena BUMDes ini ada timbal baliknya dari masyarakat ke pemerintah desa. Itu semua akan meningkatkan semua perekonomian di desa. Makanya saya berharap pemerintah desa ke depannya bagaimana bisa mengoptimalkan badan usaha milik desa ini, menjalankannya dengan baik supaya masyarakat desa bisa merasakan bahwasanya ada badan usaha milik desa yang harus dikembangkan. Saya tidak perlu terlalu jauh membahas masalah itu, cuma akan memberikan sedikit gambaran tentang BUMDes ini. Karena yang saya lihat selama ini di desa tidak ada pengembangannya, dengan anggapan bahwasanya BUMDes ini tidak seberapa penting dalam pemerintahan desa. Oke teman-teman, sorry terjatuh kameranya, saya perlu perbaiki dulu ya. Jadi akan berlanjut lagi ya di part keempat nantinya, masih membahas tentang BUMDes. Jadi kawan-kawan, cukup sekian dulu dari saya untuk tahap pertama tentang
Undang-Undang Desa tentang badan usaha milik desa di pasal 87. Nanti akan berlanjut di pasal 88 masih tentang BUMDes tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. See you.